musik itu efektif untuk bikin orang benar dan bikin orang nggak benar. Betul. Dua Kira-kira sisi ya. gitu. Dua sisi. Jadi dia bisa bikin orang baik jadi brengsek, bisa bikin orang brengsek jadi baik. It's depend. Ya, Hijrah dari musik ke tidak bermusik. tidak musik dan lebih agamis lah, lebih ke religi lah dan sebagainya. Kalau menurut Akang gimana? Ya boleh-boleh aja, tetapi jangan mengharamkan yang halal. Ya, ya. Bahwa agama itu sebenarnya simpel. Nah ini menarik nih, agama itu simpel. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Hai Pisan. Kali ini saya agak tegang mewawancaranya karena terus terang buat saya sih menganggap ini adalah kakak saya. Udah nggak bisa lagi dibicarakan bahwa apa sih gitu kurangnya gitu. Dan semua orang udah tahu, bahkan dari dulu sampai sekarang semua ngomong adalah Raja Dangdut. Siapa lagi kalau bukan Bang Rhoma Irama, Kang Haji. Aduh, tepuk tangan. Kang, karena Akang mah kakak saya nyebutnya Akang aja ya, udah orang Sunda lagi ya. Kita bahasa Sunda aja gimana Kang? Enggak. Kang, yang saya apa namanya tertakjub ya, melihat fitnya Akang sampai sekarang, terus sama eksistensi di musik itu kan apa sih Kang ininya resepnya? Resepnya? Enggak, saya selalu mengatakan sama kalau pertanyaan ini, jawabnya ya sama. Ya resepnya bersyukur. Yep. Artinya syukur itu yang implementatif gitu. Bersyukur dan implementatif itu bahwa kita ini apapun yang kita miliki, zahiran wa batinan itu minallah, dari Allah. Bersyukur kepada Allah adalah berterima kasih kepada Allah. Nah, kita diberikan apa oleh Allah ini? Apa talent kita, passion kita, itu dari Allah. Mensyukurinya tadi kepada Allah sudah kita terus laksanakan perintahnya. Nah kemudian yang diberikan ini apa kepada kita? Ya seni misalnya. Bersyukur itu terhadap yang kita terima ini pemberiannya. Harus merawat itu. Yap. Merawatnya, menjaganya, meningkatkannya gitu kan. Tentunya dengan banyak tidak pernah berhenti berlatih misalnya. Tidak pernah merasa puas. Dan tentunya juga tidak pernah merasa besar gitu. Kalau sesuatu anugerah ini kita rawat, kita jaga, kita tingkatkan, dia akan tidak punah, tidak hilang, tidak hancur. Sangat rasional. Sebaliknya, wala in kafartum min adzabi lasyadid. Tapi kalau kamu kufur nikmat, tidak mensyukuri nikmat, inna adzabi lasyadid. Azabku pedih. Dia akan mendapat azab, artinya akan merasakan bagaimana ketika kamu mengingkari nikmat, tidak bersyukur. Itu pasti akan mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan dia sendiri. Di dunia walau tidak di akhirat nanti. Lihat beda penjelasannya juga dalam. Enggak kelihatan bahwa maksudnya gini Kang, kelihatan bahwa umur itu memang sangat berpengaruh karena kan kita berjalan sekian puluh tahun. Akang tuh udah 76. Alhamdulillah udah 76 itu kebayangkan kita bisa membayangkan bagaimana naik turunnya kehidupan dan pengalaman apa aja gitu. Nah, berbicara masa berpuluh tahunnya Kang ya. Akang pernah nggak sih di dalam karir bermusik gitu ya atau di dalam karir melakukan karir ini pernah ada sempat merasakan kebosanan? Kalau bosan mungkin enggak ya. Maksudnya bosan sampai saya berhenti dulu deh berkarir di musik. Pernah nggak sih? Enggak pernah. Karena apa? Karena begini, bahwa saya merasakan musik itu pertama ya, saya senang ketika menyanyi. Saya senang ketika bermusik. Ketika kita menyanyi dengan membawa pesan, ternyata the power of music can change character of human beings. Oke, dalam hal ini saya ingin
menyatakan kepada Anda, kepada para pemirsa Anda bahwa memang the power of music can change character of human beings. Contohnya Forza, Fans of Roma. Banyak saya mendengar testimoni dari mereka. Bang Haji, dulu ini saya penjudi Bang Haji. Begitu dengar lagu judi, saya berhenti main judi. Dulu saya ini kurang ngajar sama ibu saya Bang Haji. Begitu dengar lagu Keramat, waduh nggak berani lagi saya kurang ngajar. Saya dengar lagu ini, saya berhenti. Ada cerita dulu saya pengusaha ece-ece, begitu saya dengar lagu ini saya semangat saya jadi Itu macam testimoni. Jadi dari observasi itu ternyata Masya Allah Subhanallah, Masya Allah Subhanallah, musik itu efektif untuk bikin orang benar dan bikin orang nggak benar. Betul. Dua sisi ya. Dua sisi. Jadi dia bisa bikin orang baik jadi brengsek, bisa bikin orang brengsek jadi baik. It's depend. Kira-kira seperti itu. Nah, tadi kan saya flashback ke belakang. Kalau Kang Haji dengan musik sekarang ada yang diperhatikan sama Kang Haji? Maksudnya yang senang? Apa gimana? Era sekarang Kang Haji senang sama siapa gitu? Artis musisi sekarang? Lokal apa internasional? Bebas. Pengen tahu aja saya. Yang disenangi itu siapa gitu? Arman Maulana. Jangan gitu tukang ini nih ngapung ya irung. Ada yang diperhatikan mungkin dari dangdut atau mungkin dari rock atau dari pop? Begini ya, kalau saya menilai secara general, generasi muda kita, para vokalis kita, di pop atau di dangdut itu kualitasnya jauh lebih baik dari dulu. Oke. Begitu juga seniman musiknya, arranger apa dan sebagainya. Itu karena pengaruh globalisasi itu. Jadi kalau Anda tanya siapa yang paling Anda sukai gitu kan, rata-rata bagus-bagus. Iya. Susah ya untuk susah. Keren-keren sih semua. Iya emang. Ya. Wah, saya tuh kan sering banget jadi judi itu kan. Di Idol, di The Voice apa. Itu saya kan kadang-kadang sama Ari Lasso gitu. Saya kadang-kadang sebelahan tuh. So, kalau kita lahir sekarang kayaknya nggak jadi penyanyi. Untung kita ke tahun 90-an keluar. Keren-keren. Waduh, parah kan. Aduh, keren-keren kayaknya. Tapi ternyata semua itu punya karakter masing-masing. Kayak Anda sama Ari Lasso ya. Dua-duanya keren tapi different. Gitu kan? Ada karakter masing-masing. Ada khas masing-masing. Secara kualitatif ya anak-anak sekarang keren. Bahaya sekarang, bahaya. Ada nggak satu aja lagu Kang saya pengen tahu yang bener-bener favorit pisan Kang? Lagu iya ya man gitu. Favorit pisan. Susah sih memang 800 anak gitu kan istilahnya gitu kan. Di antaranya judi. Judi, kunaon Kang? Kenapa Kang? Karena itu membahas hampir 3 tahun tuh lagu itu. Ada observasi yang panjang. 3 tahun? 3 tahun. Serius Kang? Bukan berarti nongkrong terus. Kita mau gawe 3 tahun. Enggak, ini observasinya 3 tahun? Iya, artinya dapat ininya tarang kemana lagi, ngelantur kemana-mana. Ntar ketemu lagi sini. Gitu. Selama itu. Waktu itu kan zaman podcast ya. Ya, podcast. Oke. Kalian tidak tahu podcast itu apa? Judi nasional. Ya, judi nasional. Ternyata saya observasi sampai ke kuburan-kuburan. Hah? Kenapa? Ya, yang beriman bisa. Ya, yang munjung tehnya, muncik Sunda munjung tehnya ke nomor berapa gitu kan? Iya. Itu saya sampai bagaimana penderitaan orang-orang yang tertipu oleh hayalan-hayalan. Saya observasi gitu. Nah kemudian untuk menggabungkan itu dengan beat dan aransemen kan juga itu ternyata take time juga. Oke. Sehingga bisa plok gitu. Nah yang kedua tentunya yang sangat apa ya, la ilaha illallah. Ya. Itu religinya itu la ilaha illallah. Iya. Ya saya pernah kan waktu Gigi mau minta adu domba ke sini,
Akang kan pernah sampai menceritakan lirik itu sampai nangis gitu ya. Yeah. Karena ya kalau itu udah susah sih ya. Udah kalau udah menciptakan lirik religi terus apalagi kita sangat dekat banget gitu udah udahlah itu hubungannya udah hablum minallah. Yeah. Tepuk tangan dulu tuh, bodak tepuk tangan. Bagus. Nah, kan mungkin sampai saat ini ya banyak musisi yang hijrah. Hijrah. Oke. Okay. Benar-benar ya misalnya berhentilah hijrah. Kalau menurut Akang gimana pendapat itu? Hijrah itu maksudnya jadi memang kan ada beberapa yang hijrah udah saya mah stop lah nggak bermain musik lagi udah hijrah gitu. Dari musik ke tidak bermusik. Tidak musik dan lebih agamis lah, lebih ke religi lah dan sebagainya. Kalau menurut Akang gimana? Ya boleh-boleh aja, tetapi jangan mengharamkan yang halal. Ya. Bahwa agama itu sebetulnya simpel. Nah ini menarik nih, agama itu simpel. Ya. Sejauh tidak diharamkan itu halal. Itu satu. Ternyata karena mereka hijrah karena ada satu pendapat-pendapat yang belum lama aja ini masuk Indonesia. Dulu nggak ada di Indonesia. Pemahaman ini bid'ah itu haram itu baru suatu reformasi aja masuk. Nah, satu, Allah tidak pernah menyatakan musik haram. Itu tidak ada di Quran. Yang kedua, musik itu salah satu bentuk muamalah. Muamalah itu bukan ibadah. Ada ibadah, ada muamalah. Muamalah itu misalnya main catur, main bola, main musik, yang bersifat muamalah lah, bukan ibadah. Itu ada satu kaidah yang mengatakan al-aslu fil muamalati al-ibaha illa ayadulla dalilun ala tahrimiha. Hukum asli daripada muamalah adalah mubah. Mubah itu boleh. Illa ayadulla dalilun ala tahrimiha, kecuali ada hal-hal yang mengharamkannya. Contoh, main catur. Tapi judi ini. Main catur itu mubah, boleh. Tapi ketika dijadikan judi, jadi haram. Main bola, mubah, boleh. Tapi ketika sholat maghrib, sholat isya, lewat, jadi haram. Sama musik ya begitu. Hijrah lalu meninggalkan musik, it's okay. Tapi ketika dia mengharamkan musik ini masalah. Jadi mengharamkan yang dihalalkan itu bahaya terhadap akidah juga. Orang baca Quran pun, jangan usah main musik, baca Quran pun kalau niatnya riya'un nas, itu dosa. Betul, dosa. Gak usah Al-Quran loh ya itu ya. Al-Quran. Baca Al-Quran loh itu. A'udzubillahi minasyaitonir. Tapi untuk dipuji manusia. Betul. Tidak lillahi ta'ala, itu dosa. Kalau mau berhenti main musik ya silakan aja, tapi jangan mengatakan musik haram. Itu bahaya nanti. Itu mah hak asasi kan kalau mau berhenti mah ya. Asasi itu mah berhenti aja gitu. Saya mau berhenti, mau lebih khusyuk, lebih konsen. Mau apa ya? Mangga we ya, Tapi jangan bilang saya tinggal karena musik haram aja. Sempet ngedengar kemarin kalau karyanya Kang Akang Haji ya ada yang mengkoplokkan, Akang mau menginginkan ke jalur hukum gitu. Itu bener nggak Kang atau gosip? Bener.